Halo geng, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berlimpah ruah rezekinya. SLMTTV hadir lagi nih. Seperti biasa, akan menemani sahabat dengan alur cerita pilihan. Siapin minuman sama cemilan kamu ya. SLMTTV mau bercerita tentang film yang berjudul Vinaya Vidya Rama. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda yatim piatu yang tampan dan gagah perkasa bernama Rama. Ia dibesarkan oleh 4 orang kakak angkatnya. Rama berjuang demi menyelamatkan kakaknya yang tertua dari penjahat yang ingin membunuhnya. Akankah Rama berhasil menyelamatkan kakaknya? Seperti apa perjuangan yang ia lakukan untuk menyelamatkan keluarganya dari sang penjahat? Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk dukung terus SLMTTV dengan klik like, komen, share, dan subscribe. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan 4 orang anak yang merupakan tunawisma sedang berjuang untuk kehidupan mereka. Mereka berempat adalah anak-anak gelandangan yang berjuang dengan menjadi pemulung dan mengambil apa saja yang mereka lihat. Mereka menjual barang-barang yang mereka dapatkan ketika memulung untuk mendapatkan uang demi mendapatkan sesuap nasi. Ketika malam pun mereka tidur berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain karena memang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka tidur dari satu gerbong kereta ke kereta yang lain, dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Tidak jarang mereka diusir oleh petugas yang ada di stasiun maupun polisi yang berjaga. Tidak hanya polisi, mereka juga bertemu dengan preman yang kerap mengusir mereka saat mereka tengah tertidur pulas. Suatu ketika, mereka tidak sengaja bertemu dengan penjahat yang sedang menculik anak-anak. Para penjahat itu pun menyadari keberadaan mereka dan mengejar mereka berempat untuk menangkapnya. Keempat anak itu pun berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh para penjahat itu. Akhirnya mereka pun bersembunyi dan para penjahat itu tidak bisa menangkap mereka. Keesokan harinya, kehidupan yang memang berat membuat mereka menjadi frustasi. Akhirnya mereka berniat untuk bunuh diri dengan duduk di rel kereta api, berharap ada kereta yang lewat dan menabrak mereka. Saat kereta lewat akan menabrak mereka, salah satu di antara keempat anak tersebut mendengar tangisan bayi. Kemudian, keempat anak tersebut pergi meninggalkan rel kereta menuju sumber suara, sehingga mereka tidak jadi tertabrak. Alhamdulillah. Padahal nih hampir aja mereka terlindas oleh kereta kalau 1 detik aja mereka nggak segera kabur dari rel itu. Nah, kemudian keempat anak tersebut mencari sumber suara bayi yang mereka dengar tadi. Sampai ke suatu semak-semak, mereka terkejut melihat di sana terdapat seorang bayi yang menangis dan sudah dikerubungi oleh semut. Akhirnya mereka menyelamatkan bayi tersebut dan membersihkannya. Mereka melihat di kepala bayi tersebut ada darah. Dan mereka berempat langsung membawa bayi itu ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter bertanya kepada mereka, siapa bayi tersebut? Mereka mengaku bayi itu adalah saudara mereka. Dokter pun akhirnya mengobati bayi tersebut. Lalu setelah dokter selesai mengobati bayi itu, mereka akhirnya mengaku bahwa bayi itu adalah bayi yang mereka temukan di suatu tempat dan mereka berempat berjanji akan merawat bayi tersebut sampai bayi itu besar. Mereka berempat juga berjanji akan membuat anak bayi itu menjadi seorang yang terpelajar. Walaupun mereka berempat masih sangat kecil, tapi semangat dan keinginan mereka sangat besar untuk merawat bayi tersebut. Dokter itu pun merasa iba dan mengizinkan mereka untuk tinggal di gudang yang ada di rumah sakit untuk menjadi tempat tinggal mereka membesarkan anak bayi tersebut. Mereka berempat sangat mencintai anak tersebut dan berjanji akan bersama-sama membesarkan anak-anak bayi tersebut. Mereka berempat pun akhirnya menamai anak itu dengan nama Rama Konidela. Rama pun tumbuh semakin besar. Usianya saat ini sudah 6 tahun kurang lebih ya. Lalu dia akan masuk ke sekolah tingkat dasar. Ketika akan berangkat sekolah, keempat kakaknya tersebut mengantarnya dengan penuh sukacita. Saat pulang sekolah, Rama mendapati bahwa kakak-kakaknya tengah disekap dan akan dibunuh oleh seorang penjahat. Melihat hal tersebut, Rama sangat marah.
Saat keempat kakaknya merasa sangat ketakutan, Rama justru menunjukkan keberaniannya dan ia hendak melawan penjahat tersebut. Padahal dia ini masih bocah. Buset nih anak. Jagoan banget nih anak. Kemudian scene pun berpindah, memperlihatkan dokter yang dulu sempat membantu mereka kini sudah menjadi ayah angkat bagi mereka berlima. Dokter tersebut mendapat kabar dari suster bahwa Rama baru saja berkelahi dengan orang dewasa untuk menyelamatkan kakak-kakaknya. Mendengar hal tersebut, dokter langsung mendatangi Rama dan menasihatinya. Rama justru berkata kepada dokter bahwa mulai saat ini Rama akan bekerja dan keempat kakaknya akan bersekolah. Ia mengatakan hal tersebut berkali-kali. Dokter pun bingung dan merasa heran atas apa yang dikatakan oleh Rama. Akhirnya dokter pun menyekolahkan keempat kakaknya yang lain, sehingga mereka berlima dapat bersekolah bersama-sama dan merasakan pendidikan. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan keempat kakak Rama sudah dewasa dan telah menikah. Tapi Ramanya masih jomblo, sama kayak sahabat yang ada di rumah. Canda ya. Dia menjadi seorang lelaki yang sering berkelahi, karena ya Rama ini jagoannya di film ini, jadi dia sering berkelahi gitu, kayak ya jagoannya gitu deh. Saat itu, mereka sekeluarga baru saja pindah dari luar kota dan menempati rumah yang baru. Kakak-kakak Rama sudah memiliki anak dan juga istri. Ketika itu, kakaknya yang paling tua bernama Bufan tengah berada di luar kota melaksanakan tugas pekerjaannya. Keempat kakak Rama ini sudah menjadi orang yang sukses dan bekerja sebagai pejabat negara. Wah, keren banget ya. Saat itu, Rama berjanji tidak akan sering berkelahi lagi. Rama bahkan dihukum untuk menjadi koki di rumah. Dan tiba-tiba seorang wanita cantik datang ke rumah tersebut untuk mengundang Rama menghadiri acara ulang tahunnya. Di kemudian hari, Rama tengah mengantar keponakan-keponakannya ke sekolah. Lalu seorang polisi jahat memantau gerak-gerik Rama dari kejauhan. Rupanya polisi tersebut telah lama mengincar Rama. Polisi jahat itu pun menghubungi atasannya memberitahu bahwa ia telah menemukan Rama. Kemudian di sebuah kantor pemerintah daerah, atasan dari polisi jahat tadi menemukan berkas dari Bufan Kumar yang merupakan kakak tertua dari Rama. Alur cerita pun flashback ke masa lalu saat dimana kakak Rama tersebut menjadi komisaris pemilihan kepala daerah. Bufan dikenal sebagai komisaris pemilihan kepala daerah yang jujur. Saat itu salah satu kandidat kepala daerah adalah seseorang yang sangat jahat dan juga kejam. Ketika memimpin rapat, Bufan mendapat kabar dari stafnya yang memberitahu bahwa ada sebuah truk yang mencurigakan. Bufan pun pergi untuk memeriksa truk tersebut. Ia mendapati bahwa truk itu berisi puluhan karung surat suara atas nama salah satu kandidat pemilihan kepala daerah yang bernama Balen. Balen adalah ipar dari pimpinan partai oposisi yang bernama Pandem. Mereka dikenal sebagai orang yang sangat kejam. Kemudian Balen mendatangi Bufan untuk mengambil surat suara miliknya. Ia bahkan ingin menyuap Bufan dengan sejumlah uang dan juga mobil mewah. Tetapi Bufan menolaknya. Bufan bahkan mengancam Balen akan mendiskualifikasi dirinya dari pemilihan kepala daerah. Balen sangat marah dan mengancam Bufan akan mencelakainya dengan pasukan serta algojo yang dimiliki oleh Balen. Kemudian diam-diam Rama pergi mendatangi algojo tersebut dan menghajar mereka habis-habisan. Kurang lebih begini nih adegannya. Nah, setelah menghajar algojo dan pasukan milik Balen, Rama pun pergi mendatangi Balen, lalu menghajarnya lagi sampai Balen benar-benar remuk. Hal tersebut ternyata direkam oleh media dan disiarkan di televisi. Keluarga Balen menuntut agar Rama beserta kakaknya minta maaf. Akhirnya mereka pergi mendatangi kediaman Pandem untuk meminta maaf. Namun Rama terlihat tidak ikhlas untuk meminta maaf kepada keluarga Balen tersebut. Sorry. Akhirnya Rama dan kakaknya membuat permintaan maaf secara tertulis. Namun karena Rama merasa kakaknya dilecehkan, Rama kembali menunjukkan amarahnya. Ia mengebrak meja dan melempar pulpen dengan sangat kuat.
Semua orang merasa takjub dan takut kepada Rama atas kekuatannya tersebut. Suatu hari Rama dijodohkan dengan seorang gadis yang sangat cantik. Awalnya Rama menolak karena begitu banyak syarat yang diberikan oleh calon ibu mertuanya. Bahkan karena kejamnya calon ibu mertuanya, Rama hampir membatalkan perjodohan itu. Namun karena kata-kata bijak dari kakak iparnya serta keganasan wanita cantik itu membuat Rama harus terpaksa mengiyakan perjodohan tersebut. Bufan kemudian dipanggil langsung oleh presiden untuk menuju negara bagian dan mengamankan pemilu di sana. Akhirnya Bufan berangkat dan pamit kepada seluruh keluarganya. Ini adalah pertemuan terakhir dirinya dengan istrinya. Cerita kembali ke masa kini. Pejabat negara yang jahat meminta anak buahnya mencari keberadaan keluarga Bufan. Sementara Rama kedatangan calon istri dan mertuanya. Mereka pun asik mengobrol dan saling bercanda. Di tempat lain, seorang penjahat bernama Raja Bai tengah bersiap membalas dendam pada Rama. Raja Bai memiliki ribuan pasukan dan bersama dengan polisi yang jahat, Raja Bai datang ke rumah Rama untuk menculik seluruh keluarganya lalu dibawa ke sebuah perbukitan untuk dieksekusi. Rama yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan pengejaran. Di lokasi tersebut, keponakan Rama bahkan hampir tewas ditembak oleh si polisi jahat berkumis japlang. Rama berusaha untuk meminta maaf kepada Raja Bai, namun mereka malah akan mengeksekusi keluarga Rama. Melihat hal tersebut, kesabaran Rama sudah habis. Rama pun menghajar para penjahat itu dengan gagah berani tanpa ampun, seperti berikut ini. Kemudian datanglah rombongan tentara yang dipimpin oleh Prabu Nat, seorang pejabat daerah setempat. Prabu menceritakan sepak terjang Raja Bai dan kekejamannya. Cerita flashback pun dimulai. Bufan yang ditunjuk langsung oleh presiden dibantu oleh tentara untuk membersihkan wilayah yang dianggap telah dikuasai oleh kelompok bersenjata. Raja Bai melakukan balas dendam. Dia menghabisi seluruh tentara yang ada di sana. Kemudian Raja Bai mendatangi Bufan dan polisi jujur lainnya. Mereka semua dihabisi oleh Raja Bai. Bufan pun diminta untuk memakai gelang kaki pertanda dirinya sudah dikuasai oleh Raja Bai. Bufan dan yang lainnya lalu dibawa ke markas mereka di sebuah pegunungan. Bufan yang harus berjuang menegakkan demokrasi tidak ingin kematiannya sia-sia. Ia sekuat tenaga lari dan mencari sinyal untuk menghubungi Rama. Akhirnya Bufan berhasil menelpon Rama yang sedang berada di bandara. Mendengar suara kakaknya yang berteriak kesakitan, Rama sangat panik. Dan di saat-saat terakhir, untungnya kakaknya terlebih dahulu men-share lokasi kepada Rama. Rama kemudian menaiki kuda ke tempat tersebut, lalu menggila menghajar semua penjahat yang ada di sana. Kita lihat aksi pembalasan dendam Rama kepada mereka berikut ini. फिर भी मुझे कोई किक नहीं मिली. Di sini terlihat bahwa Rama melawan semua penjahat seorang diri dengan begitu hebatnya seperti superhero yang ada di komik-komik Marvel. Rama berhasil menyelamatkan semua orang, kecuali kakaknya. Bufan mati akibat dibunuh oleh Raja Bai dengan tikaman di perutnya. Istri Bufan mendengar kenyataan bahwa suaminya sebenarnya sudah meninggal karena dibunuh oleh Raja Bai, merasa sangat bersedih. Rama pun sengaja menutupi kematian Bufan karena takut kakak iparnya akan bersedih jika mengetahui hal tersebut. Bufan pun telah tewas dan dimakamkan di sebuah perbukitan. Mereka lalu menuju makam Bufan. Di sini tekad untuk menghabisi Raja Bai kembali dikobarkan.
Raja Bai yang telah kembali terlihat luka di wajahnya akibat yang diperbuat oleh Rama. Raja Bai kembali dengan pasukannya untuk menguasai wilayah di hari itu. Ia bahkan memamerkan seekor ular kobra yang menggigitnya kepada seorang bocah. Ia memperlihatkan bahwa kobra pun tidak sanggup untuk membunuhnya. Pada dasarnya, Raja Bai hanya ingin menunjukkan kekuatannya kepada seluruh orang yang berada di sana. Kemudian, datanglah Gayatri, istri Bufan yang dirasuki dendam akan kematian suaminya, disusul oleh Rama yang menaiki kuda datang dengan kepahlawanannya. Saat itu terjadilah pertempuran di antara Rama dan juga Raja Bai, seolah-olah Rama menjelma menjadi seorang singa yang melawan Raja Bai. Pertarungan sengit pun berlangsung dan akhirnya Raja Bai tewas terpenggal kepalanya oleh pedangnya sendiri yang tertancap di pohon. Di akhir cerita, bayangan kakak Bufan berada di sampingnya dan istri Bufan melihat bayangan suaminya tersebut di belakang Rama. Lalu film pun berakhir. Nah, begitulah cerita dari film ini. Bagaimana sahabat? Filmnya sangat menginspirasi kan? Buat kalian yang punya kakak beradik, semoga kompak seperti Rama dan abang-abangnya ini ya. Jaga selalu solidaritas dalam keluarga. Karena, kata BCL, harta yang paling berharga adalah keluarga. Terima kasih ya sahabat sudah menonton video ini sampai akhir. Terus dukung SLMT TV dengan klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.